Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kita masih membahas soal-soal pengembangan FR di tahap 1. Siapa tahu di tahap 2 akan muncul lagi. Tapi perbanyak lagi referensi kalian dalam menghadapi tes ujian di tahap 2. Yuk langsung saja kita simak. Dan sebelumnya like, comment, and subscribe dulu ya. Terima kasih. Perhatikan kegiatan berikut ini untuk soal nomor 1. 1. Melakukan diagnosis kesulitan belajar. 2. Memilih dan merancang kegiatan remedial sesuai dengan masalah dan faktor penyebab kesulitan serta karakteristik siswa. 3. Merencanakan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan remedial. 4. Menentukan jenis, prosedur, dan alat penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa. 5. Menemukan penyebab kesulitan dan solusi penyelesaian. 6. Merumuskan kompetensi atau tujuan pembelajaran. 7. Melaksanakan kegiatan remedial. 8. Menilai kegiatan remedial. 9. Menentukan materi pelajaran sesuai dengan kompetensi atau tujuan yang telah dirumuskan. Urutan langkah yang benar dalam melakukan kegiatan remedial adalah A. 156924378, B. 156934278, C. 156932478, D. 156923478, E. 756923418. Jawaban yang paling tepat yaitu yang D. 156923478. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Peserta didik dilatih memegang pensil atau ballpoint dengan benar. 2. Menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara-cara menulisnya. 3. Peserta didik diberi lembar yang berisikan huruf cetak titik-titik untuk ditulis ulang bentuknya. 4. Latihan mencoret bebas seperti garis tegak, miring, dan mendatar. 5. Mencoba menelusuri huruf utama dari garis sambung. 6. Menjiplak tulisan cetak tipis. 7. Setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna. Langkah-langkah mengajarkan peserta didik menulis adalah A. 1463275, B. 1462375, C. 1462735, D. 1462357, E. 1426375. Jawaban yang tepat adalah yang B. 1462375. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Karta berasal dari keluarga yang kurang mampu, bercita-cita ingin menjadi sarjana teknik. 2. Karta diterima sebagai mahasiswa ITB jurusan elektro. 3. Sejak ia masuk SMA, ia kerja keras melengkapi buku pelajaran. 4. Setiap hari ia rajin pergi ke perpustakaan, meminjam buku-buku, dan belajar dengan tekun. 5. Ternyata setelah mengikuti ujian akhir SMA, ia lulus dengan peringkat terbaik. Urutan kalimat yang tepat sesuai dengan penalaran induksi adalah A. 13452, B. 21345, C. 31452, D. 41352, E. 134. Jawaban yang paling tepat yaitu yang A. 13452. Soal nomor 4. Ketika aku kecil, tubuhku sangat gemuk. Untuk duduk atau mengenakan sepatu, aku harus dibantu ayah atau ibuku. Bukan karena aku manja, tetapi karena memang aku sulit untuk menekuk tubuhku lantaran terganjar perutku yang buncit. Dokter keluargaku menyarankan agar aku mencoba berolahraga
dengan jenis olahraga yang paling aku sukai. Sudah aku coba berbagai jenis olahraga, mulai renang dan fitness di tempat fitness atau di rumah. Namun semuanya tidak bertahan lama. Akhirnya aku menemukan olahraga yang amat sangat aku sukai, yaitu bermain sepatu roda. Sungguh sehari saja aku tidak menyentuh sepatu roda, rasanya kakiku gatal. Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola pengembangan A. Narasi, B. Deskripsi, C. Eksposisi, D. Persuasi, E. Argumentasi. Di situ dapat kita amati di dalam paragraf ada tokohnya. Kemudian juga ada sedikit konflik, yaitu tentang olahraga, yaitu jenis paragrafnya yang paling tepat yaitu narasi. Nah, di sini kita bahas satu-satu. Ciri paragraf narasi yaitu terdapat tokoh, alur, dan konflik. Ciri paragraf deskripsi menggambarkan objek yang melibatkan pengamatan dari panca indera. Paragraf argumentasi berisi pendapat yang didukung oleh fakta-fakta untuk meyakinkan pembaca. Paragraf persuasi yaitu berisi ajakan. Paragraf eksposisi yaitu berisi informasi berdasarkan fakta. Nomor 5, di bawah ini hewan yang memiliki fase perubahan yang dialami hewan tidak terlalu mencolok perbedaannya pada berbagai fase perkembangan adalah A. Lalat jangkrik belalang, B. Kecoak rayap semut, C. Kutu daun kepik jangkrik, D. Capung semut jangkrik, E. Belalang jangkrik kumbang. Yang mana yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu yang C. Kutu daun kepik jangkrik. Soal nomor 6, sebagai upaya mencari energi alternatif untuk membangkitkan listrik, energi matahari sudah mulai digunakan. Alternatif pada kalimat ini memiliki arti A. Penambah, B. Lain, C. Pemelihara, D. Pengganti, E. Sumber. Ayo yang mana? Sini alternatif memiliki arti yaitu pengganti, sudah jelas di sini. Perhatikan alat panel surya berikut: 1. Baterai atau aki, 2. Inverter, 3. Sel surya, 4. Charge controller, 5. Televisi, 6. Panel surya. Alur perpindahan energi listrik yang terjadi pada panel surya sampai bisa digunakan untuk menyalakan televisi adalah A. 634125, B. 362145, C. 632145, D. 364125, E. 362415. Di sini sel surya itu adalah alat yang digunakan untuk menyerap dan mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Panel surya adalah gabungan sel-sel surya. Solar charge akan melakukan pengisian muatan listrik ke dalam baterai dengan arus yang besar ketika baterai kosong, dan kemudian arus pengisian diturunkan secara bertahap ketika baterai semakin penuh. Baterai alat menyimpan muatan listrik. Pada saat sel surya mengkonversi energi cahaya matahari menjadi energi listrik tersebut kemudian disimpan pada baterai yang kemudian akan digunakan. Inverter, perangkat yang digunakan untuk mengubah arus DC dari sel surya dan baterai menjadi arus AC dengan tegangan 220 volt yang kemudian akan digunakan pada listrik komersial seperti lampu dan televisi. Coba kita kembali lagi ke soal. Nah, berarti urutan mana yang digunakan untuk menyalakan televisi adalah yang pertama itu adalah sel surya,
kemudian panel surya, lalu ke charger, kemudian charger itu mengisi baterai, kemudian ke inverter dan menyala televisi. Jadi jawabannya yaitu yang D. Bagian dinamo sepeda pada gambar di atas yang ditunjukkan pada nomor 3 adalah A. Roda dinamo, B. as atau sumbu dinamo, C. magnet, D. kumparan, E. inti besi. Yang nomor 1 ini adalah roda dinamo. Kemudian nomor 2 adalah as atau sumbu dinamo. Yang nomor 3 ini adalah magnet. Kemudian yang nomor 4 itu inti besi. Kemudian nomor 5 kumparan. Jadi yang jawaban yang paling tepat adalah yang C. Massa benda 20 kg dikenai gaya 50 Newton. Maka percepatannya adalah A. 1000 meter per sekon kuadrat, B. 30 meter per sekon kuadrat, C. negatif 30 meter per sekon kuadrat, D. 2,5 meter per sekon kuadrat, E. 0,4 meter per sekon kuadrat. Untuk mencari percepatan, A sama dengan F per M. Di sini F-nya ini 50, kemudian massa 20. Ini nolnya kita coret, berarti tinggal 5 dibagi 2, 2,5. Jawabannya yaitu yang D. Soal nomor 10. Ukail, Rafa, Andrian bersama-sama mendorong gerobak dengan arah yang sama, masing-masing 10 Newton, 5 Newton, dan 20 Newton. Ketiga saudara tersebut dapat memindahkan benda 70 kg. Maka percepatan gerobak tersebut adalah A 2, B 0,5, C 35, D 10, E 5. Di sini caranya yaitu saya mempunyai segitiga yang saya namai segitiga Firma. Segitiga Bu Firma. Nah, di sini gaya sama dengan M kali A. Jadi untuk mencari percepatan yaitu A sama dengan F per M. Di sini ada 3 gaya, yaitu 10 ditambah 5 ditambah 20, yaitu 35. Kemudian massa benda yaitu 70, berarti dibagi 70. 35 dibagi 70 sama dengan 0,5. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Terdapat 3 oven, yaitu oven A, B, dan C. Oven A dapat memproduksi 10 kue. Oven B dapat memproduksi 15 kue dalam 1 jam. Dan oven C dapat memproduksi 20 kue dalam waktu 1 jam. Jika ketiga oven digunakan bersama-sama dalam 3 jam, maka banyaknya kue yang dapat diproduksi adalah A. 135 kue, B. 45 kue, C. 155 kue, D. 145 kue, E. 150 kue. Ini kita tambahkan semua, 10 ditambah 15 ditambah 20 sama dengan 45. Kemudian di sini waktunya 3 jam. Berarti kita kalikan 3. 5 kali 3 15, 4 kali 3 12 tambah 1 35. Jawabannya adalah A 130. Soal nomor 12.
Alasan mengapa bintang emas dijadikan lambang sila ke-1 Pancasila adalah A. Bintang emas melambangkan 5 agama yang hidup dan tumbuh berkembang di Indonesia. B. Bintang emas menggambarkan 5 agama cerminan kehidupan bangsa yang saling menghargai. C. Bintang emas menggambarkan cahaya dari Tuhan untuk semua manusia. D. Bintang emas adalah simbol keagamaan yang merupakan identitas bangsa Indonesia. E. Bintang emas adalah simbol negara Indonesia melindungi kebebasan dalam beragama. Jawaban yang paling tepat yaitu alasan mengapa bintang emas dijadikan sila ke-1 yaitu C. Bintang emas menggambarkan cahaya dari Tuhan untuk semua manusia. Soal nomor 13, implikasi teori Edgar Dale pada pembelajaran untuk meningkatkan hasil pembelajaran pada kompetensi dasar proklamasi kemerdekaan adalah A. Menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. B. Mengkombinasikan pembelajaran yang memfasilitasi gaya belajar auditori dan visual. C. Menggunakan variasi metode pembelajaran dengan diskusi dan berbagi. D. Melatih peserta didik untuk mempresentasi agar peserta didik terampil dalam penyajian. E. Belajar dengan menggunakan bermain peran. Jawaban yang paling tepat menurut teori Edgar adalah yang E. Belajar dengan menggunakan bermain peran. Mari kita lihat kerucut pengalaman Edgar. Di sini ada membaca 10%, tingkat keterlibatan siswa ini 20% untuk mendengarkan, kemudian melihat gambar atau diagram, lihat video atau film, melihat demonstrasi itu 30%, kemudian diskusi 50%, menyajikan atau mempresentasikan 70%, bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata paling banyak yaitu 90% anak berbuat atau terlibat. Sehingga pada kerucut pengalaman ini kita dapat menyimpulkan bahwa gambaran visual semakin abstrak suatu pengalaman pembelajaran, maka akan semakin sedikit pemahaman yang didapatkan. Sedangkan kebalikannya, jika pengalaman semakin nyata, maka akan semakin besar pemahaman. Soal nomor 14, perhatikan gambar berikut. Kesimpulan dari gambar di atas adalah A. 2 buah kubus lebih kecil dari 2 kerucut dan 2 tabung. B. 2 buah kubus senilai dengan 2 kerucut dan 1 tabung. C. 1 buah kubus senilai dengan 2 kerucut dan 1 tabung. D. 2 buah kubus lebih besar dari 2 kerucut dan 1 tabung. E. 2 buah kubus lebih kecil dari 2 kerucut dan 1 tabung. Caranya di sini yaitu di sini kita silang untuk 2 tabung. Jadi sebelah kiri kita juga silang 2 tabung. Kemudian berarti jawaban yang tepat yaitu yang B. Di sini ada 2 buah kubus senilai dengan 2 kerucut dan 1 tabung. Jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 15. Seorang anak dapat menyebutkan ciri-ciri kotak kapur, namun tidak bisa menyebutkan ciri-ciri kubus. Menurut Bizet, anak tersebut A. dalam tahapan praoperasional, B. dalam tahapan operasional konkret, C. dalam tahapan operasional formal, D. dalam tahapan praoperasional, E. dalam tahapan sensomotorik.
Di sini karena anak itu mampu menyebutkan ciri-ciri kotak kapur, berarti dia menyebutkan benda konkret. Jadi jawaban yang tepat yaitu dalam tahapan operasional konkret. Nah, di sini kita punya tabel tingkat perkembangan intelektual menurut Piaget. Yang pertama yaitu sensori motorik berumur 0 sampai 2 tahun. Di sini anak bisa memegang, menghisap, menangis, bermain, meniru. Nah, dia mempunyai sifat permanen objek nonverbal. Kemudian yang kedua yaitu praoperasional 2 sampai 7 tahun. Perkembangan bahasanya ini sangat pesat, bersifat egosentris, berpikir irreversibel atau tidak dapat diubah, kemudian cenderung berpikir memusat. Yang ketiga yaitu operasional konkret, yaitu berumur 7 sampai 11 tahun. Di sini dia berpikir reversible, mampu mengklasifikasi, mampu melakukan operasi pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Kemudian memahami prinsip konservasi jumlah, volume, luas, berat, dan sebagainya. Yang keempat yaitu operasional formal, yaitu berumur 11 tahun ke atas. Karakteristiknya mampu memberikan alasan yang proporsional dan mengkomunikasi beberapa alasan, mampu mengidentifikasi dan mengendalikan variabel, mampu memberikan alasan yang bersifat deduktif hipotetik, mampu berpikir reflektif. Soal nomor 16, pernyataan yang benar mengenai hukum Newton 2 tentang hubungan gaya, massa, dan percepatan adalah: A. Percepatan suatu benda berbanding lurus dengan massa benda. B. Percepatan suatu benda berbanding terbalik dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. C. Massa berbanding terbalik dengan gaya sebuah benda. D. Percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. E. Usaha benda berbanding terbalik dengan massa benda. Kita lihat kalau gaya itu kan rumusnya M kali A, atau biasa kalau saya singkat itu firma. Jadi yang paling tepat yaitu menurut hukum Newton 2 yaitu yang A. Percepatan suatu benda berbanding lurus dengan massa benda. Di sini kita lihat hukum Newton 1 yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada benda 0, maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap atau benda itu akan diam. Nah, di sini ada sigma F sama dengan 0. Kemudian hukum kedua Newton, jikalau terdapat resultan gaya yang bekerja pada benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Di sini sigma F sama dengan M kali A, atau untuk diingat-ingat karena saya mempunyai teman bernama Bu Firma, jadi F sama dengan M kali A, atau kita sebut firma biar mudah diingat. Hukum ketiga Newton, jikalau ada gaya aksi yang bekerja oleh benda 1 ke 2, maka akan terdapat gaya reaksi yang bekerja oleh benda 2 ke benda 1 dengan besar gaya yang sama tetapi arah berlawanan. Gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Soal nomor 17. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Isilah air sesuai takaran. 2. Tutuplah penutup rice cooker. 3. Ambil beras dengan cangkir takar.
4. Cuci beras pada wadah terpisah. 5. Aduk nasi setelah makan. 6. Nasi lezat siap dihidangkan. 7. Tuang beras ke dalam panci rice cooker. 8. Proses masak dimulai. Urutan langkah memasak nasi dengan rice cooker adalah: A. 3, 4, 1, 7, 2, 8, 5, 6. B. 4, 3, 7, 1, 2, 8, 5, 6. C. 3, 4, 7, 1, 2, 5, 8, 6. D. 3, 4, 7, 1, 2, 8, 5, 6. E. 3, 4, 7, 1, 8, 2, 5, 6. Coba yang mana teman-teman? Jawaban yang paling tepat adalah yang D. 3, 4, 7, 1, 2, 8, 5, 6. Soal 18. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran proses basis learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal atau create a schedule. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek atau monitor the student and the progress of the project. 5. Menguji hasil, assess the outcome. 6. Mengevaluasi pengalaman. Urutan yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B. 1, 3, 2, 4, 5, 6. C. 1, 3, 2, 5, 6, 4. D. 1, 2, 3, 5, 4, 6. Menurut saya yaitu ini pernyataan-pernyataan di atas itu sudah urut, jadi ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soal nomor 19. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara: A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan. D. Masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Penilaian portofolio dilaksanakan dengan cara yang mana? Yang C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan. Selanjutnya soal nomor 20. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang lebih tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Karena di sini di soal sudah disebutkan bahwa pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar. Jadi jawaban yang paling tepat yang D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Nomor 21. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Refleksi ini tidak hanya dilaksanakan pendidik saja, tetapi juga oleh peserta didik. Tujuan dilakukan refleksi pembelajaran bagi peserta didik adalah: A.
Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pendidik dalam pembelajaran. B. Untuk mencapai kepuasan diri peserta didik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan pendidik. C. Untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Ini D ya. D. Untuk mencapai kepuasan diri peserta didik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan peserta didik. Jawabannya yang paling tepat adalah yang ini tuh salah ya, yang ini D ini sebenarnya. Nah, jawaban yang paling tepat tujuan dari refleksi yaitu untuk mencapai kepuasan diri pendidik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan peserta didik. Soal nomor 22, untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik, baik selama maupun setelah peserta didik mengikuti pembelajaran tertentu, dapat dilihat melalui pengamatan keaktifan peserta didik dalam bekerja sama atau wawancara tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjelaskan memberikan penjelasan tentang hasil wawancara atau pengamatan diantaranya: A. Mengapa peserta didik tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran? B. Mengapa proses pembelajaran yang dilakukan agar efektif? C. Apakah kompetensi awal peserta didik untuk mengikuti pembelajaran memadai? D. Mengapa peserta didik kita memiliki respon negatif atas pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan? Jawaban yang paling tepat yaitu, ayo coba yang mana? Yaitu yang D. Mengapa peserta didik kita memberikan respon negatif atas pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan? Nomor 23, penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian: A. Keeping track, B. Summing up, C. Finding out, D. Checking up, E. Checking out. Jawaban yang paling tepat yaitu summing out. Kita bahas. Prinsip penilaian keeping track yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa untuk sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Checking out yaitu harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Finding out yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. Summing up yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Perhatikan gambar. Fungsi organ yang ditunjukkan oleh nomor 2 adalah: A. Memompa darah dalam sistem peredaran darah. B. Menyaring zat berbahaya dari darah, menjaga kadar kolesterol dan glukosa dalam darah. C. Berperan dalam difusi gas CO2 dan O2 pada proses pernafasan. D. Menghasilkan enzim yang diperlukan untuk pencernaan. E. Mengekresikan urin ke ureter yang kemudian diteruskan keluar dari tubuh. Nomor 2 itu adalah gambar dari jantung. Jadi fungsi organ yang ditunjukkan nomor 2 yaitu untuk memompa darah dalam sistem peredaran darah. Kita bahas apa saja gambar yang ada dan fungsi-fungsinya. Yang pertama yaitu otak. Otak itu fungsinya sebagai pengendalian diri, perencanaan, penalaran, dan berpikir abstrak yang membuat manusia adalah spesies yang paling cerdas di bumi ini. Itu fungsi otak. Yang kedua tadi jantung. Jantung berperan untuk memompa darah dalam sistem peredaran darah. Kemudian yang ketiga ini adalah lambung. Lambung ini menghasilkan enzim yang diperlukan untuk pencernaan. Gambar keempat adalah ginjal.
Ginjal mengekresikan urin ke ureter yang kemudian diteruskan keluar dari tubuh. Lanjut kita ke 5, yaitu usus besar. Usus besar ini yaitu gunanya untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Kemudian gambar yang ke-6 ini hati, yaitu untuk menyaring zat berbahaya dalam darah. Ini hati. Kemudian yang ke-7 paru-paru. Paru-paru adalah tempat gas CO2 dan O2 pada proses pernafasan. Ke-8 ini faring. Faring di hulu tenggorokan dan merupakan persimpangan antara rongga mulut dan kerongkongan dan rongga hidung ke tenggorokan. Yang ke-9 ini kandung kemih. Kandung kemih ini adalah fleksibel menyimpan urin sebelum diekskresikan atau dikeluarkan. Soal terakhir di video ini, perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Mengheningkan cipta. 2. Pembacaan teks Pancasila. 3. Penghormatan umum pada pemimpin upacara. 4. Laporan pemimpin upacara. 5. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. 6. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 7. Amanat pembina upacara. 8. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Urutan kegiatan upacara yang paling tepat adalah A. 5, 3, 4, 8, 1, 2, 6, 7. B. 5, 3, 4, 8, 1, 2, 7, 6. C. 5, 3, 4, 8, 2, 1, 6, 7. D. 5, 3, 4, 1, 8, 2, 6, 7. E. 5, 4, 3, 8, 1, 2, 6, 7. Coba yang mana urutan yang benar dalam kegiatan upacara? Jawabannya yang benar yaitu yang A. 5, 3, 4, 8, 1, 2, 6, 7.